بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما له آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون، وادخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم، على هذه النية وعلى كل نية صالحة الجامع الشامل من الخير والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita bahas tafsir sekarang ini tentang surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat disebutkan tentang sebab turunnya surat Al-Adiyat ini dalam satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus tentara kuda, dan dalam satu bulan tidak pernah terdengar berita apapun, ya. Maka kemudian setelah itu turunlah surat Al-Adiyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kita tahu pernah di dalam masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada al-ghazwah, ada sariyah, ya. Ghazwah itu adalah peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau tidak dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang namanya sariyah, ya. Dan semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ghazwah itu yang terjadi sebanyak 35 kali, ya, 35 kali. Sedangkan sariyah itu sebanyak 27 kali. Sehingga dalam hal ini, ya, kita lihat bagaimana selama 8 tahun lah boleh dikatakan, ya, sejak diperbolehkannya untuk berperang, ya, sejak diperbolehkannya berperang selama 8 tahun, maka Rasulullah SAW itu keluar sebanyak 35 kali, ya. Dan kalau keluar itu, ya, tentunya kita tahu bagaimana lamanya, ya, perjalanan, ya. Itu semua karena perjalanan yang jauh yang kemudian perlu waktu, ya. Sehingga semacam itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diperbolehkannya jihad. Kemudian bagaimana di dalam penjelasan ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengutus tentara, pasukan tentara, kemudian tidak dapat kabar, ya, karena jauhnya jarak, kemudian lama, ya, sehingga kemudian itu pun yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian turunlah surat Al-Adiyat, ya. Di dalam surat Al-Adiyat ini banyak kaitannya dengan sumpah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat pertama surat Al-Adiyat. Kita coba perhatikan kandungan daripada surat Al-Adiyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kuda, ya, yang kemudian berperang di jalan Allah dengan berlari kencang hingga terengah-engah nafasnya, ya. Hingga terengah-engah nafasnya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Tercetuslah api, ya. Ketika kemudian berlari kencang kuda itu, ya, kemudian berbenturan dengan batu, ya, maka
kakinya ini yang kemudian istilahnya ada tapal kudanya ya, maka kemudian akhirnya tercetus api ya dari kencangnya ya. Ini menunjukkan ya, kalau kita lihat saja balap mobil ya atau apa yang kemudian karena kencangnya baru kemudian terlihat api yang menyala. Begitu pula sampai di peperangan ya, dalam jihad fisabilillah yang masa dahulu dengan kuda, maka kencangnya jalannya kuda ini larinya, maka kemudian akhirnya ada percikan api ya yang keluar. Fal mughirati subha, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah pula dengan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh ya. Nah, ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, yang besar ya. Dan perlu untuk kemudian diperhatikan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum. Persiapkan apa yang kamu bisa ya. Wa'iddu lahum mastata'tum ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini mastata'tum, semampu kalian ya. Sehingga apa yang kalian mampu untuk kemudian persiapkan sebagai sunnatullah ya, di alam semesta, bahwa manusia itu harus punya persiapan kalau ingin berperang. Jangan kemudian mengatakan berperang tidak membawa apa-apa ya, tanpa membawa pedang, tanpa membawa perisai, lalu kemudian mengatakan tawakkaltu 'alallah ya. Tidak bisa kita lakukan semacam ini. Tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri memerintahkan di dalam ayat wa'iddu, persiapkan, tetapi Allah kemudian memerintahkan di dalam ayat ini mastata'tum, wa'iddu lahum mastata'tum, apa yang kamu bisa saja. Jangan terlalu berlebihan ya, dan jangan kemudian merasa harus kalah ketika kemudian persiapan kurang ya. Tapi persiapkan apa yang kamu bisa. Melihat musuh punya persiapan yang besar, jangan takut, tetapi apa yang menjadi kewajiban kamu tunaikan. Apa itu? Persiapkan semampu kalian. Min quwwatin wa min ribatil khaili ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini ribatil khail. Ribatil khail ini persiapkan kuda ya, yang kemudian sudah dilatih dan lain sebagainya, yang dipelihara setiap hari ya. Lalu kemudian ini bawa dalam jihad fisabilillah. Min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah, sehingga kalian bisa kemudian menakuti daripada membuat takut musuh Allah Subhanahu wa taala. Fama wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah yuwaffa ilaikum ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat, apa saja yang kalian belanjakan untuk kemudian di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiqu min syai'in, dari segala sesuatu, sedikit apapun yang kemudian kalian belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yuwaffa ilaikum, Allah Subhanahu wa taala akan balas, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya persiapan kudanya dahulu waktu sebelum perang, kemudian kalian pelihara kuda tersebut, berikan makan ya, dan lain sebagainya. Ngurus kudanya ini pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena setiap segala sesuatu sarana yang digunakan untuk suatu hal yang baik pasti kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ya mau ke masjid naik motor ya, kita pelihara motor kita, di mana kemudian kita gunakan untuk satu hal yang baik, maka sesungguhnya itu pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kemudian servis motornya ya. Kita harus servis motornya. Apa saja yang kita belanjakan selama motor itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, segala sesuatu yang kita keluarkan untuk motor tersebut pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian motor itu kita gunakan untuk talabul ilmi, yang mana kemudian disebutkan dalam hadis, man kharaja min baitihi liyatlubal ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Seseorang yang keluar dari rumahnya
untuk belajar menuntut ilmu, maka orang itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Ya. Berarti kita keluar ini ya keluar di jalan Allah. Kalau niatannya memang mau belajar menuntut ilmu, apalagi kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, tadarus ilmu, tadarus Al-Quran dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, maka ini termasuk suatu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita niatkan saja. Tinggal kita niatkan dalam hati untuk belajar menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam ayat yang selanjutnya fa'atharna bihi naqa'a. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh kuda tersebut, ya, sehingga menyebabkan debu itu berterbangan memenuhi udara, ya, fa'atharna bihi naq'a, karena kemudian kencangnya larinya daripada kuda tersebut sehingga kemudian akhirnya ada kemebul debu yang berterbangan, ya, fawasatna bihi jam'a, sehingga kemudian menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Semacam ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat daripada peperangan kaitannya dengan masalah kuda, sehingga ikhwan rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man mata walam yaghzu walam yahduts bihi nafsahu famata ala syu'batin nifaq. Barang siapa yang kemudian meninggal, kemudian dia itu belum pernah berperang, ya, walam yaghzu walam yahduts bihi nafsahu, dan belum mempunyai keinginan di dalam hatinya untuk berperang, maka orang itu mata ala syu'batin nifaq, ya, meninggal dalam keadaan munafik, ya. Jadi kita pun walaupun nggak pernah ada peperangan di dalam kehidupan kita, ya, kita harus kemudian meniatkan di dalam diri kita, ya, untuk apa? Untuk berjihad kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan. Bukan waktunya sekarang loh, ya, ya, bukan waktunya sekarang untuk jihad ngebom sana ngebom sini, bukan itu yang dimaksud. Tetapi kalau dikasih kesempatan di waktu itu maupun di waktu yang akan datang, kita tuh sebetulnya berkeinginan untuk ikut dalam jihad fi sabilillah. Rasul mengatakan dalam hadis ini, siapa yang kemudian meninggal belum pernah berperang, ya, atau belum pernah punya keinginan untuk berperang, maka matinya dalam keadaan munafik, ya. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu tidak ingin berperang, ya, tidak mau berperang, ya, dan takut untuk berperang, pengecut mereka itu, ya. Maka jangan seperti orang-orang munafik, ya, yang sama sekali tidak pernah berperang dan berusaha untuk tidak berperang, ya. Karena di masa Rasulullah SAW setiap ada ajakan untuk berperang, pasti orang-orang munafik itu kemudian, ya, berusaha untuk mundur, tidak keluar, ya. Rasulullah SAW itu kan sampai pada peperangan Tabuk, ya, peperangan Tabuk, kemudian para sahabat pergi untuk peperangan Tabuk, orang-orang munafik tidak ikut, ya. Dan setiap selesai daripada peperangan, bukan hanya peperangan Tabuk saja, tetapi dari setiap peperangan Rasulullah SAW apabila datang ke Madinah, maka datang pertama kali menuju masjid Rasulullah SAW, salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah qudum minas safar, lalu kemudian duduk Rasulullah SAW. Ya, datanglah orang-orang kepada Rasul, minta izin, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang, ya, karena sakit, ya. Kasih alasan-alasan ini. Orang-orang munafik datang kepada Rasul dengan membawa alasan macam-macam. Maka kemudian Rasul mengizinkan, ya. Maka kemudian turun ayat kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya, ayatnya kaitannya fa'fu anhum, ya, kenapa engkau kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima adzinta lahum, ya, lima adzinta lahum, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau izinkan kepada mereka, dan kamu belum mengetahui bagaimana kebenaran apa yang mereka utarakan, ya. Tapi kemudian itu memang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lihat banyak sekali orang-orang munafik yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengungkapkan berbagai macam alasan
untuk tidak ikut berperang padahal mereka sehat walafiat, tidak ada sebab apapun, udzur apapun untuk tidak ikut di dalam jihad. Dan ada orang-orang yang kemudian muslim ya, kemudian sebagai sahabat Nabi SAW yang benar, ketika kemudian harus meminta izin maka kemudian tetap saja mengungkapkan bahwa dirinya sebetulnya sehat walafiat dan lain sebagainya, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa ala thalathatil ladzina khulifu ya, ada 3 orang yang jujur sama Rasulullah SAW, tidak ikut perang dan kemudian mengatakan ya Rasulullah enggak ada sebab apapun ya, sebab apapun enggak ada. Maka kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW tidak boleh diajak berbicara oleh siapapun ya, sampai 1 bulan lamanya. Sudah 1 bulan istrinya dikatakan oleh Rasulullah suruh menghindar ya, tidak boleh melayani suaminya. Tambah sumpah lagi mereka, nggak ada lagi yang kemudian mau mendekat, ngasih salam saja nggak ada, bisa dibayangkan. Tapi kemudian turun ayat kaitannya ampunan kepada mereka yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, menunjukkan keutamaan mereka yang mau jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam penjelasan ini Rasulullah SAW mengatakan al-khailu ma'qudun binawasiha al-khair ila yaumil qiyamah, bahwa sungguhnya kuda itu terikat ubun-ubunnya dengan kebaikan hingga hari kiamat. Artinya bahwa kuda itu sebetulnya kalau kemudian digunakan untuk baik ya akan menjadi baik ya. Bahwa tabiatnya adalah digunakan untuk hal-hal yang baik, kecuali akhirnya kalau kemudian digunakan untuk hal yang buruk maka kemudian akan menjadi dosa pula bagi orang tersebut. Kemudian apa isi daripada sumpah tersebut? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda dan lain sebagainya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawab daripada sumpahnya dengan mengatakan innal insana lirabbihi lakanut. Ya, sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya ingkar, kufur nikmat ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tetapi manusia ini tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang kufar yang seharusnya tahu semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak mau kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan di dalam ayat ini, innal insana lirabbihi lakanut. Ya, sesungguhnya manusia itu kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang-orang yang kemudian mengakang hawa nafsunya, kecuali bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap orang itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sesungguhnya sedikit daripada hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap apa yang dilakukannya, bahwa dia itu ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan, tahu bahwa dirinya semacam itu ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, artinya manusia mau memungkiri bagaimana ya. Tahu bahwa semua ini dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, baik orang muslim maupun orang kafir, tahu bahwa sungguhnya nikmat yang didapat itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kafir tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muslim ya kurang taatnya kepada Allah, masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid, ya tahu bahwa dianya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam ayat maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak layak bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka itu mengakui
bahwa dirinya adalah kafir, ya, dirinya tidak kemudian mensyukuri daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap hartanya, ya. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia lihubbil khair, al khair yang di sini yang dimaksud adalah harta, bukan kebaikan, ya, bukan kebaikan. Setiap kata al khair yang dimaksud dalam ayat itu kebanyakan adalah untuk maksudnya adalah harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Manusia itu sangat cinta terhadap hartanya, kikir terhadap hartanya, padahal tidak digunakan untuk semuanya buat dirinya, ya. Tapi hanya ingin dinyatakan bahwa dia itu memiliki harta, ya. Padahal ya enggak dimanfaatkan, ya. Seperti seseorang kemarin kita bahas 1 miliar, mau diapakan itu uang 1 miliar, ya. Apa yang didapat dari 1 miliar? Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Hanya dikatakan memiliki uang 1 miliar, ya. Itu saja. Tapi kemudian manfaat yang didapat seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa rezeki harta yang kemudian dimiliki benar-benar oleh manusia itu apa? Apa yang dimakan, ya. Yang dimakan jatah untuk makan dalam 1 hari berapa sih? Ya, 25.000 paling-paling, oh. Ya, banyak-banyaknya ya segitu. Tapi mau dikatakan uangnya banyak, ya. Hartanya banyak. Kemudian apa harta yang dimiliki oleh manusia? Pakaian, ya. Pakaian yang dia pakai sampai usang itu, ya, pakaian manusia kurang lebih sama, ya, dalam hal ini. Kemudian apa yang dia belanjakan, ya, yang dia belanjakan sudah habis, itu, ya. Jadi harta itu yang namanya harta. Tetapi manusia sangat cinta terhadap harta sehingga berusaha untuk menahan tidak diberikan kepada yang lainnya, ya. Jangan sampai habis, ya, jangan sampai habis, ya. Kan kemudian Rasul mengingatkan bahwa sungguhnya sedekah yang paling utama itu adalah sedekah saat kita masih sehat, ya. Kemudian kaya, cinta sama hartanya, takut miskin, ya. Ini apa sedekah yang paling utama. Kalau sudah mau meninggal kemudian kasih wasiat sana, kasih wasiat sini, ya. Itu bagaimana, ya baik, tapi kemudian yang paling utama adalah saat kita masih muda, sehat walafiat, punya harta, kemudian harta ini sangat kita cintai, takut kita miskin, ya, maka kemudian kita belanjakan untuk di jalan Allah, kita berikan sedekah kepada yang lain, maka ini adalah yang paling utama. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW, kita lihat mereka itu dengan sedekah 1 gandum, ya, yang ada, kata Rasulullah SAW, 1 genggam gandum yang dia miliki kemudian disedekahkan, maka itu adalah lebih utama daripada orang-orang setelah itu, yaitu di masa-masa kita sekarang ini bersedekah dengan 1 gunung emas, ya. Dulu pahalanya sangat besar, ya. Enggak sama mereka yang sedekah dengan 1 genggam gandum. Kenapa? Karena nilainya besar, ya. Harta yang mereka miliki sangat sedikit tapi mereka mau belanjakan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri, padahal mereka sangat membutuhkan. Kemudian afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah orang yang kemudian tadi kikir ini tidak mengetahui, yang ingkar tadi tidak mengetahui bagaimana jika kemudian nanti apa yang ada dalam kubur ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husila ma fis sudur, ya. Dan kemudian apa yang ada di dalam hati akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat yang baik, niat-niat yang buruk, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka pada saat itu sangat mengetahui. Allah Maha mengetahui
apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka tinggal kemudian kita ubah diri kita, ya, bahwa sungguhnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kemudian kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih memudahkan kita semua urusan nanti di yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu dalam pertolongan hamba apabila hamba ini selalu menolong yang lainnya, ya. Setiap kita perhatian terhadap yang lain, maka kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sekali pertolongan dari Allah, ya. Kita cuman kasih jalan sedikit sama orang, ya, kasih sedekah sedikit sama seseorang, membuat dia bahagia, membuat dia senang, sudah pahala besar. Allah yang kasih pertolongan, ya. Kita dalam keadaan susah, berarti kalaupun kita dalam keadaan susah, berusahalah untuk kemudian bantu orang lain supaya kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, ya. Semakin kita banyak nolong orang, semakin kita banyak membantu orang lain, maka semakin Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Siapa yang punya niat yang sungguh-sungguh, ya, disebutkan oleh para ulama, siapa yang punya niat sungguh-sungguh, maka kemudian Allah bukakan baginya 70 pintu taufik, ya, 70 pintu taufik, sehingga orang itu gampang saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang saja, mudah saja, dalam segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan di dalam ayat ini bagaimana seorang itu pasti akan mendapatkan balasan. Wa in afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur, bahwa sesungguhnya nanti akan tiba masanya seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk bagaimana amal seseorang, ya, akan ditampakkan di hadapan yang lainnya. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Allah itu maha tahu. Kalau Allah maha tahu pasti akan memberikan balasan, ya. Ada balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal kita kemudian mau cari amal yang mana, ya. Semua sudah dikasih, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Jangan kemudian dikatakan ini sudah takdirnya saya. Enggak ada. Seseorang itu tinggal mau milih, ya. Dan kemudian pilihan itu ada di dalam hatinya. Jangan katakan bahwa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam ini, pasrah saja. Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita. Kita kan enggak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih apa yang mau kita kerjakan. Mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau keluar dari taat Allah, semuanya bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya, tinggal kemudian kita mau memilih yang mana. Dan sesungguhnya semuanya sudah jelas, ya. Tidaklah Rasulullah SAW meninggal kecuali setiap kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan tidaklah Rasulullah SAW meninggal kecuali keburukan sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mau pilih yang mana, ya. Maka dari apa yang disebutkan di dalam ayat ini, dalam surat ini, bagaimana kita itu menjadikan semua apa yang kita miliki sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuda tadi, ya, kalau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita kalau kemudian kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka itu bukan yang namanya dunia, ya. Karena yang namanya dunia itu adalah segala sesuatu yang melupakan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya dunia, ya. Dunia apa saja yang melupakan. Walaupun kalau kemudian satu roti saja, kalau bisa lupa kepada Allah, ya ini yang namanya dunia, ya. Karena kita senangnya sama roti walaupun kita tidak mampu, akhirnya kemudian perhatian kita kepada roti ini saja.
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka roti ini akan jadi termasuk dunia. Jadi bukan yang namanya dunia itu sesuatu yang sifatnya bermegah-megahan, tetapi segala sesuatu yang melupakan diri dari Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dunia. Berapa banyak orang yang kaya yang kemudian jadikan hartanya untuk dekat kepada Allah, bisa ya. Tapi berapa banyak orang yang miskin malah kemudian dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul mengatakan dalam hadisnya, kadal faqru ayyakuna kufra. Hati-hati, kadang miskin itu bisa menjerumus kepada kekufuran ya, karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dalam setiap keadaan kita ya tetap berusaha untuk apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita jadikan sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة بالقبول تمام كل أسئلة معمول وإلى حاجة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي.